Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Syurga adalah sebuah nama yang telah dikenal oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir, sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun hanya muslimlah yang berhak untuk tinggal di surga. Adapun orang kafir, tempat kembalinya adalah neraka. Surga seperti kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon dan kurma. Sebagian ulama bahasa mengatakan, tidaklah disebut jannah atau surga dalam bahasa Arab, kecuali di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Sebagian yang lain mengatakan disebut surga atau jannah karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya dan ranting atau dahannya memberikan naungan bagi yang berada di bawahnya. Kehidupan akhirat menjadi salah satu rukun iman yang dipercaya oleh umat muslim. Saat kiamat nanti manusia yang beramal soleh akan masuk ke surga. Sebaliknya bagi mereka pelaku maksiat akan dimasukkan ke neraka. Al-Quran menggambarkan bagaimana nantinya penduduk surga dan neraka ini saling berkomunikasi. Penduduk surga akan memberi kesaksian kepada penduduk neraka bahwa mereka telah menerima apa yang sudah dijanjikan Allah jika melakukan kebajikan di dunia. Sebaliknya, penduduk neraka juga akan menerangkan bagaimana pedihnya siksaan di neraka. Secara logika, komunikasi ini mungkin saja tidak masuk akal, mengingat jarak surga dan neraka demikian jauhnya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada di dunia, gambaran komunikasi kedua penduduk yang digambarkan Al-Quran ini semakin nyata bisa terjadi. Bahkan bisa lebih canggih dari teknologi diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana gambaran teknologi komunikasi penduduk surga? Berikut ulasannya. Berikut ini beberapa surat dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana komunikasi penduduk surga dan neraka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan jika percakapan mereka ini diawasi oleh malaikat. Dan penghuni-penghuni syurga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka, apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu janjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Quran Surat Al-A'raf ayat 44 hingga 45. Berada di dalam syurga, mereka menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang buruk-buruk bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudathir ayat 40 hingga 47. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 50 hingga 51. Dengan menganalisa surat di atas, maka dapat dipastikan kedua penduduk ini saling berkomunikasi. Para penafsir Al-Quran terdahulu menafsirkan surat-surat di atas bahwa penduduk surga datang ke tepi neraka dan saling sahut-sahutan berbicara dengan penghuni neraka. Wajar saja karena saat itu manusia belum mengenal cara berkomunikasi yang berkembang seperti saat ini.
Tentu saja analisis dari seseorang yang memahami teknologi 3G akan sangat berbeda dengan analisa para tetua terdahulu yang hanya mengerti kentongan sebagai alat komunikasi. Dalam ayat tersebut dikisahkan adanya percakapan antara penduduk surga dan neraka dengan diawasi malaikat. Teknologi saat ini tidak mengharuskan seseorang bertemu muka dengan lawan bicaranya. Dengan bantuan telepon, seseorang yang berada di Indonesia bisa dengan mudah berbicara dengan temannya yang ada di Amerika. Bahkan biarpun berjarak mencapai ribuan kilometer, dengan bantuan teknologi 3G, raut muka teman kita bisa terlihat dengan jelas. Bagaimana kita membayangkan peristiwa percakapan penduduk surga dan neraka? Apabila teknologi komunikasi manusia yang ada saat ini sudah sedemikian canggih, apalagi kalau teknologi surga ada di surga. Tentu saja kecanggihannya jauh di atas teknologi yang ada saat ini. Mungkin saja percakapan yang terjadi antara penduduk surga dan neraka itu merupakan suatu teleconference dengan menggunakan teknologi hologram yang maha canggih. Penduduk surga tetap berada di surga, begitu juga dengan penduduk neraka. Mereka tetap di neraka. Bagi Anda yang pernah atau juga pecinta film-film Star Wars, pastinya tahu akan berbagai macam teknologi yang ditampilkan dalam film tersebut. Salah satu teknologi yang kini sedang dikembangkan adalah teknologi hologram, yang memudahkan komunikasi antara satu atau lebih dari dua orang berlangsung. Sebuah perusahaan asal Polandia sedang mencoba mengembangkan teknologi komunikasi tersebut secara nyata. Pengembang teknologi ini mengatakan bahwa apabila tidak ada aral melintang, maka mulai 5 tahun ke depan, teknologi komunikasi hologram ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dikutip dari Daily Mail, penelpon hanya cukup duduk di depan perangkat yang sudah didesain dan dikembangkan secara khusus tersebut, dan dua lensa sebagai proyeksinya akan menciptakan gambar 3D sekaligus terhubung dengan internet untuk komunikasinya atau streaming. Masya Allah. Mereka berbicara seolah-olah seperti saling berhadapan-hadapan dan tanpa dibatasi layar kaca, di mana penduduk surga tiada merasakan kepanasan. Sebagaimana yang dirasakan penduduk neraka, mereka bisa saling menyapa dari dua dimensi ruang yang berbeda. Informasi ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa kelak di hari akhir, manusia akan berkomunikasi dalam satu bahasa dan tentunya berbeda dengan di dunia, yang terdapat ribuan bahasa dalam berkomunikasi. Jadi, jika dipikir-pikir lagi, teknologi komunikasi sekarang yang begitu canggihnya, ternyata mengadopsi dari Al-Quran yang sudah dipaparkan sejak ribuan tahun lalu. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama belakangan. Sebagian mengatakan Allah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan untuk penduduk neraka mereka berkomunikasi dengan bahasa Persia, dan itu menjadi bahasa mereka di neraka. Ada juga yang mengatakan komunikasi mereka dengan bahasa Suryani, karena ini bahasa yang digunakan Nabi Adam, dan semua bahasa turunan darinya. Kecuali ahli syurga, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan semua pendapat ini tidak memiliki dasar pijakannya, baik secara logika maupun dalil yang sahih. Ini semua hanya klaim tanpa dalil. Dan Allah Ta'ala Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Majmu' Fatawa 4/300. Nasihat yang sangat indah dari Syekhul Islam. Masalah bahasa di akhirat sebaiknya tidak perlu banyak dipertanyakan. Kita pasrahkan kepada Allah. Dia paling tahu mana yang terbaik. Akan lebih bermanfaat jika umat lebih menyibukkan diri untuk beramal demi kebaikannya di akhirat. Allahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.